pasrah sepi pamrih tapi ajre. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Eriza. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Dinda. Apa kabar Bapak? Sehat selalu? Alhamdulillah ya? Sehat. Baik Bapak, kita selalu menyoroti kiprah-kiprah dari para pejabat di Kabupaten Jepara. Dan Bapak Eriza ini salah satu yang kita lihat begitu eksis, begitu loyal untuk Jepara. Tentunya Bapak ini sebagai sosok yang sudah lama berkiprah untuk Jepara. Di sini kami sedang dalam rangka membuat film dokumenter Bapak untuk mengenang Jepara ini dan mengenang sejarah di Jepara yang bertajuk Legasi untuk Jepara. Dan ini juga atas permintaan dari Bapak Penjabat Bupati Jepara, Bapak Edi Supriyanta, untuk kita diminta selalu menguri-uri, tidak punah sejarah Jepara ini. Seperti apa sih dari Bapak Eriza yang sudah sekian lama mengabdi untuk Jepara ini, pengabdian Bapak yang luar biasa. Jepara ini terkesan seperti apa Bapak? Terima kasih Mbak Dinda. Jadi Jepara ini harus kita lihat secara komprehensif. Ini satu kabupaten yang luar biasa. Jepara punya laut, ada gunung, dengan jumlah desa yang sangat banyak juga. Karakter masyarakatnya pun beragam, dari masyarakat yang pesisir, masyarakat kota, masyarakat gunung. Jadi ini sesuatu yang luar biasa saya pikir. Kemudian selama saya bekerja di Jepara ini sudah 34 tahun. Saya 34 tahun Mbak Dinda. Cukup lama lah, tapi rasanya juga hari pertama saya masuk itu masih teringat. Jadi 34 tahun ternyata kalau kita bekerja itu kok tidak terasa. Tidak terasa, kayak pendek ya? Iya, tahu-tahu sudah 34 tahun. Saya hitung ada 7 bupati lah yang memimpin Jepara sampai dengan yang sementara terakhir ini Bapak Edi Supriyanta itu bupati ke-7 ketika 7 saya. Bupati ya Pak, bisa disampaikan siapa saja itu? Mulai Bapak Isom Prastyo, iya. Bapak Bambang Purwadi, Bapak Sunarto, Bapak Hindro Martoyo, kemudian Bapak Ahmad Marjuki, Bapak Dian Kristiandi, dan sekarang Bapak Edi Supriyanta. Jadi 7 ya Mbak ya. Jadi 7 ini memimpin Jepara luar biasa semua, bisa membawa kemajuan Jepara ke arah yang lebih baik. Tentu semua pemimpin ini punya karakter masing-masing dan kami menganggap selalu tepat di masanya, sehingga Jepara ini bisa semakin maju, bisa sebesar ini. Inilah Jepara dalam pandangan saya. Tentu saya sebagai warga Jepara asli harus berniat ya, berkontribusi yang positif lewat bidang tugas saya untuk kemajuan Jepara. Itu sekilas tentang Jepara di pandangan saya Mbak Dinda. Iya, selama 34 tahun perjalanan Bapak pengabdian di Kabupaten Jepara tentunya banyak sekali kenangan-kenangan saat itu, mulai dari awal menjabat ya Bapak. Mungkin bisa disampaikan saat pertama kali itu Bapak sebagai pengabdi negara ini jabatannya apa, terus kemudian sampai sekarang menjadi kepala dinas di sini Bapak. Terima kasih Mbak Dinda. Jadi pertama kali saya ditugaskan di Dinas Pariwisata. Oh ya. Nama saat itu Dinas Pariwisata di Sparta. Jadi kalau sekarang di Sparbud ya, di tahun 1990. Dalam perjalanannya kurang lebih bukan kurang lebih karena ini SK itu kan pasti. Saya sudah mutasi sebanyak 15 kali. 15 kali. Ini yang ke-15 ini di DPM. PTSP. Iya, di PTSP. Jadi banyak kenangan memang selama bertugas ya, selama jadi staf, selama menjabat, tentu tidak bisa diceritakan hanya sekilas. Itu kalau ditulis mungkin satu buku ya. Panjang sekali. Termasuk kenangan yang unik di awal saya bekerja, karena memang belum begitu paham pejabat yang ada di Jepara ya, kadang-kadang salah itu, salah ini. Salah nyebut dan lain sebagainya. Tapi itulah uniknya lah. Artinya setelah saya punya jabatan, kalau ada staf baru yang salah nyebut, saya teringat masa lalu, tidak perlu marah. Bisa dimaklumi. Hanya tersenyum saja lah. Iya.
Banyak hal sudah dilalui para pemimpin kita di Jepara dan itu menjadi pelajaran berharga bagi saya pribadi untuk meniti karir juga. Baik Bapak, dan inilah kantor Mall Pelayanan Publik ya, Iya. DPM PTSP yang sekarang ini Bapak menjabat di sini sebagai Kepala Dinas. Apakah kami diizinkan untuk melihat dan masuk ke dalam Bapak? Dengan senang hati Mbak Baik. Dina kami antar Iya, masuk iya. ke dalam. Baik Bapak, terima kasih. Baik Bapak Eriza, Bapak ini kami sangat menggemari dan menjadi fans Bapak ya. Salah satunya adalah Bapak sekarang sudah berganti jabatan yang baru di Kepala Dinas DPM PTSP. Dan ini ruangan yang begitu keren, Mall Pelayanan Publik ya Pak ya. Ya, betul, Di Mbak sini Dinda. tentunya bisa Bapak sampaikan kepada pemirsa mungkin sebagai Kepala Dinas yang baru di DPM PTSP ini ada program-program atau mungkin sesuatu hal yang belum terlaksana di tahun kemarin sehingga saat ini ingin Bapak up gitu supaya masyarakat di Kabupaten Jepara ini tahu manfaat dan kegunaan DPM PTSP terutama yang di Mall Pelayanan Publik ini Bapak. Seperti apa? Terima kasih Mbak Dinda. Jadi Mall Pelayanan Publik ini melayani seluruh kegiatan masyarakat, utamanya yang berhubungan dengan perizinan dan non-perizinan. Jadi nanti ke depan di Mall Pelayanan Publik ini seluruh OPD yang fungsinya memberikan pelayanan itu diintegrasikan semua di Mall Pelayanan Publik. Memang ini belum bisa 100%, tapi ke depan nanti semuanya harus diintegrasikan di Mall Pelayanan Publik seperti yang kita lihat sama-sama. Banyak Inilah sekali. masyarakat, ada yang ke Bank Jateng, ada yang ke Polres, ke Kejaksaan, BPJS, ini PDAM dan lain sebagainya. Jadi masyarakat tidak perlu ke banyak tempat, tapi di satu tempat ini sudah bisa dilayani semua. Alhamdulillah kalau Mall Pelayanan Publik ini sudah berpredikat wilayah bebas korupsi. Kami ke depan ingin mencapai tingkat yang lebih tinggi lagi yaitu wilayah birokrasi bersih melayani BBBM. Dan itu nanti akan kami wujudkanlah bersama dengan kawan-kawan. Insya Allah nanti didukung banyak pihak itu bisa terwujud. Baik Bapak, di sini banyak sekali ya masyarakat yang menikmati atau memanfaatkan Mall Pelayanan Publik ini dan tentunya ini juga mempermudah masyarakat ya Pak. Betul. Apakah di sini ada kendala-kendala begitu atau mungkin masyarakat yang merasa justru diadakannya Mall Pelayanan Publik ini menjadi terhambat atau malah justru masyarakat ini senang begitu Bapak? Kesannya seperti apa dari masyarakat? Respon masyarakat yang bisa kami tangkap langsung, artinya kami bisa temui, kami wawancarai Iya. atau lewat surat Testimoni. yang dimasukkan, itu mereka merasa di sini lebih enak lah. Lebih enak. Oh, ya. Contohnya untuk yang ngurusi perpanjangan STNK. Di sini suasananya nyaman, sejuk, dan mereka bisa dilayani dengan cepat. Dan kami ingin nanti, saya bersama teman-teman, ingin men-setting tempat ini tiap tahun kalau bisa tidak sama. Jadi supaya orang hari ini datang nanti berapa tahun lagi atau mungkin tahun depan ke sini lagi Iya. dengan urusan berbeda, Iya. kok tetap sama. Nah, saya nanti pengen memang ada yang berubah, makanya kami partisinya ini kami buat semuanya portable sehingga nanti kalau digeser-geser itu lebih memudahkan. Saya kira walaupun sepele tapi itu dampaknya luar biasa, masyarakat nanti akan nyaman. Artinya masyarakat tadi tidak perlu takut untuk minta pelayanan apapun karena situasi ketika masuk sudah berbeda lah. Baik. Kita buat kesan supaya apa ini masyarakat nyaman mulai dari pintu awal masuk tadi yang sudah kita lihat. Betul, betul. Baik Bapak Arisa, Bapak sebagai Kepala Dinas yang baru di DPM PTSP ini kami juga bisa melihat-lihat ya Pak. Sekaligus karena ini dalam rangka seperti yang sudah kami sampaikan di awal tadi, pembuatan film dokumenter tentang legasi Jepara. Nanti bisa Bapak jelaskan seperti apa harapan untuk Jepara. Kita jalan-jalan ke depan dulu ya, Siap, Bapak. kami antar Mbak Dinda. Baik, terima kasih. Wah, ternyata benar ya Bapak, ini gedung yang sangat megah, kantor DPM PTSP ini Betul, Mbak benar-benar Dinda. luas.
kita sudah membuktikan dan ini pelayanan yang luar biasa. Di ruang pelayanan. Iya, iya Bapak. Ini tentunya Bapak juga bisa memberikan harapan-harapan untuk Kabupaten Jepara ini, terutama untuk masyarakat Kabupaten Jepara di tahun 2024 ke depan, ini supaya masyarakat Jepara ini bisa semakin bersemangat, memanfaatkan pelayanan di pemerintah yang ada, juga semakin maju begitu Bapak, seperti apa? Sederhana saja menurut saya Mbak Dinda, jadi masyarakat Jepara itu semua nanti akan menjadi bagian dari sejarah Jepara. Yang sekarang nanti akan jadi bagian sejarah untuk masa yang akan datang, sehingga marilah kita bersama-sama lah menorehkan sesuatu yang positif untuk Jepara ini. Jangan sampai nanti kita menjadi catatan sejarah tapi catatan yang kelam. Tempo waktu pernah gedung Sima itu dibakar, itu pun akan jadi catatan sejarah dan pelakunya juga akan jadi pelaku sejarah tapi kurang bagus. Nah, kalau pelakunya saat ini mungkin menyaksikan, tutuplah dengan sesuatu yang positif. Kalau semua masyarakat Jepara, di sini ada 183 desa yang dipimpin Bapak Ibu petinggi, kalau semua mau berpikir seperti itu, ingin berbuat sesuatu yang baik untuk Jepara, positif, supaya nanti bisa menjadi catatan sejarah yang positif juga. Insya Allah Jepara nanti dari waktu ke waktu akan semakin lebih bagus Mbak Dinda. Baik Bapak, berarti torehkan untuk Jepara hal-hal yang baik. Betul sekali. Jejak digital kita harus buatlah kenangan yang positif. Betul. Betul ya Bapak ya? Betul sekali. Baik, itulah tadi ya, mungkin bisa pindah ke satu hal lagi, satu lokasi lagi Bapak. Oke, karena silakan. kita sangat Ini mengagumi masih lokasi ini. sangat luas. Iya, iya baik Bapak, terima kasih. Bapak Eriza, terima kasih sudah diajak muter-muter di gedung ini, yang megah ini. Dan seperti yang sudah kami sampaikan bahwa kita ini juga dalam rangka membuat film dokumenter untuk Legasi Jepara, mengenang warisan-warisan dari beliau-beliau, pejabat-pejabat di zaman dulu, bupati-bupati di zaman dulu, setidaknya untuk menguri-uri budaya di Kabupaten Jepara. Di sini tentunya saat ini kita sedang dipimpin oleh Bapak Penjabat Bupati Jepara, Bapak Edi Supriyanta. Dari Bapak Eriza mungkin bisa memberikan kesan-kesannya untuk beliau, seperti apa Bapak? Ya, terima kasih Mbak Dinda. Kebetulan Pak PJ Bupati, Bapak Edi Supriyanta, ini ditugaskan, dilantik menjadi penjabat Bupati di Jepara untuk mengisi kekosongan Bupati Jepara yang kebetulan masa untuk pemilihannya masih ada jeda 2 tahun lebih. Jadi beliau dengan timing yang tepat ketika kosong ditempatkan di Jepara. Secara kebetulan beliau memang asli Jepara sehingga sangat mengerti bagaimana mengatur Jepara, bagaimana mengarahkan Jepara, bagaimana memajukan Jepara sebagaimana yang kita rasakan bersama. Jadi banyak hal sudah ditorehkan, hal-hal positif oleh beliau, dan itu bisa menjadikan pelajaran berharga bagi kami untuk terus mengabdi di Jepara ini dengan semangat yang sudah dicontohkan oleh Bapak Edi Supriyanta. Baik Bapak Eriza, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jepara adalah kota yang patut kita banggakan, dan Jepara adalah kota yang kaya akan sejarah, baik sejarah dari para tokoh pahlawannya ataupun sejarah dari kebudayaannya. Bekerja sama dengan penjabat Bupati Jepara, Bapak Edi Supriyanta, membuat sebuah program tentang legasi untuk Jepara atau sejarah Jepara, yang di sini agar Jepara menjadi kota yang selalu kita kenang, terutama buat generasi muda.